Rumor transfer Patrick Robson menuju Persib Bandung untuk musim 202 Juni tahun 2207. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer musim panas ke 2026, Raksasa Jawa Barat. Persib Bandung dikabarkan telah resmi mengamankan jasad Patrick Robson untuk memperkuat lini serang mereka. Informasi ini pertama kali mencuat melalui laporan akun @fatball Indonesia yang mengeklaim bahwa pihak agen pemain telah memberikan lampu hijau terkait kesepakatan ini. Menurut keterangan agennya, Davi Medrado, pemain berkebangsaan Brasil tersebut akan diikat kontrak dengan durasi 1 musim, 2026 sampai 2027. Kehadiran Robson diharapkan mampu menambah daya dobrak skuad Maung Bandung yang terus berambisi mendominasi kompetisi domestik maupun level Asia. Pertama, mengenal sosok Patrick Robson, predator dari Liga Kamboja, lahir di Brasilia pada 11 Mei tahun 1998. Pemain berusia 27 tahun ini bukanlah nama baru di kancah sepak bola Asia, memiliki spesialisasi di posisi sayap, terutama winger kiri. Robson dikenal karena kecepatan dan efektivitasnya di depan gawang. Perjalanan kariernya di Asia dimulai secara signifikan saat ia memperkuat Hatta Club di Uni Emirat Arab pada ke-2024. Namun, namanya benar-benar meledak saat ia hijrah ke Svay Rieng, klub raksasa di Liga Kamboja. Di sana, Robson mencatatkan statistik yang sangat impresif. Penampilan, 36 pertandingan. Kontribusi gol, 21 gol. Kontribusi assist, 16 assist. Kontribusi luar biasanya, ini membawa Svay Rieng berada di ambang juara Liga Kamboja musim 2025 sampai 2026. Sekaligus mengantarkan tim tersebut menembus babak final di 2 kompetisi bergengsi, ASEAN Club Championship dan AFC Challenge League. Kedua, efek domino. Siapa pemain asing yang akan tersisih? Kedatangan Patrick Robson tentu membawa konsekuensi logis bagi komposisi pemain asing di tubuh Persib. Berdasarkan regulasi Liga Super 2026 sampai 2027, setiap klub memiliki batasan kuota pemain asing, sementara saat ini Persib sudah memiliki 11 pemain asing dalam skuadnya. Beberapa nama diprediksi akan menjadi korban dari kedatangan bintang Brasil ini. Adam Przybyk Polandia, penjaga gawang ini berada di posisi paling rentan. Minimnya menit bermain sepanjang musim ini membuatnya diprediksi kuat akan dilepas oleh manajemen William Barros Brasil, mengingat posisinya yang serupa dengan Robson. Keberadaan William terancam karena potensi tumpang tindih peran di sektor sayap. Berguinho, gelandang serang ini juga masuk dalam radar evaluasi tim pelatih seiring dengan upaya penyegaran komposisi pemain asing. Keputusan manajemen Persib untuk mendatangkan pemain dengan statistik mentereng seperti Robson menunjukkan ambisi besar mereka untuk musim depan. Kini, para pendukung setia bobotoh tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub untuk melihat sang winger mengenakan jersey biru kebanggaan Bandung. Berikut adalah jadwal pertandingan BRI Super League 2025-2026 pekan ketiga Sabtu 2 Mei tahun 2026 Persebaya Surabaya Viras PSPS Biak waktu jam 15:30 WIB Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Persebaya butuh kemenangan untuk tetap berada di jalur 5 besar. Sebaliknya, PSB Biak yang terdampar di dasar klasemen posisi 18 datang sebagai tim underdog. Jika Persebaya lengah, semangat hidup mati Biak untuk keluar dari zona degradasi bisa menjadi kejutan. Malut United FC vs Persis Solo, waktu pukul 19 WIB, Stadion Jatidiri, Semarang, Malut. United sedang dalam performa impresif sebagai tim promosi yang bersaing di papan atas. Persis Solo yang berada di papan tengah akan menguji konsistensi pertahanan. Malut di Stadion Jatidiri. Minggu, 3 Mei tahun 2026, Persik Kediri vs Arema FC. Waktu, jam 15:30 WIB, Stadion Brawijaya, Kediri, Derby Jawa Timur. Laga ini selalu syarat gengsi. Persik yang bermain di kandang sendiri punya motivasi tinggi untuk mengalahkan rival bebuyutannya. Arema FC butuh poin penuh untuk menjauh dari kejaran zona merah. Dewa United Banten FC versus Semen Padang FC. Waktu, pukul 19. WIB, Stadion Banten International Stadium. Dewa United yang memiliki komposisi pemain mewah diunggulkan di laga ini. Namun, Semen Padang yang berada di posisi 17 klasemen diprediksi akan bermain sangat defensif demi mencuri setidaknya 1 poin di Banten. Senin, 4 Mei tahun 2026, PSM Makassar versus Bayangkara. Presisi Lampung FC, waktu
jam 15:30 W. Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Duel dua tim yang dikenal dengan gaya main disiplin, PSM, sangat tangguh di Parepare, namun Bayangkara seringkali menyulitkan tim besar dengan serangan balik cepat. Persib Bandung versus PSIM Yogyakarta. Waktu, jam 15:30 WIB. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Sebagai pemuncak klasemen, Persib diunggulkan secara teknis. Kemenangan wajib diraih Maung Bandung untuk menjaga jarak dari Borneo FC. Bagi PSIM, ini adalah ujian berat di masa transisi mereka setelah kembali ke kasta tertinggi. Persijap Jepara versus Persija Jakarta. Waktu, pukul 19 WIB. Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Persija Jakarta wajib menang jika ingin terus menekan Persib dan Borneo di perburuan gelar. Persijap di Gelora Bumi Kartini dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan saat bermain di depan pendukung sendiri. Selasa, 5 Mei tahun 2026, Madura United FC versus Bali United FC. Waktu, jam 15:30 WIB. Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Big match antar penghuni papan tengah atas. Keduanya dikenal dengan permainan terbuka. Hasil laga ini sangat menentukan siapa yang lebih layak masuk ke empat besar untuk fase Championship Series. Borneo FC Samarinda versus Persita. Waktu, pukul 19 WIB. Stadion Segiri, Samarinda. Borneo FC memiliki rekor kandang yang sangat kuat di Segiri dengan poin yang sama dengan Persib. Borneo diprediksi akan tampil menyerang total sejak menit awal untuk mengamankan 3 poin dari Persita yang performanya sedang fluktuatif. Pertandingan BRI Super League 2025/26 pekan ke-32. Jumat 8 Mei tahun 2026, Semen Padang FC versus Persik Kediri. 15:30 WIB. Hari Agus Salim. Semen Padang akan memanfaatkan keangkeran Stadion Haji Agus Salim untuk meraih poin penuh. Persik Kediri yang dikenal memiliki pertahanan solid akan diuji oleh agresivitas serangan sayap tuan rumah. PSBS Biak versus Dewa United, Banten FC. 19:0 WIB Maguwo Harjo. Duel dua tim dengan kekuatan finansial yang baik. PSBS Biak yang sementara bermarkas di Maguwo Harjo harus mewaspadai kreativitas lini tengah Dewa United yang sering mendominasi penguasaan bola. Sabtu 9 Mei tahun 2026. Arema FC versus PSM Makassar. 15:30 WIB. Kanjuruhan. Laga klasik penuh gengsi. Arema butuh kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sementara PSM Makassar selalu menjadi lawan yang sulit dikalahkan berkat permainan fisik dan transisi cepat mereka. Persis Solo versus Persebaya Surabaya. 19:00 WIB Manahan. Derby Jawa Tengah, Jawa Timur. Atmosfer Manahan dipastikan panas. Persebaya seringkali tampil mengejutkan dalam laga tandang, sementara Persis Solo mengandalkan kolektivitas tim di depan pendukungnya sendiri. Minggu 10 Mei tahun 2026, Persija Jakarta versus Persib Bandung. 15:30 WIB Jazz El Clasico Indonesia. Ini adalah pertandingan yang paling dinantikan. Adu taktik, mental, dan gengsi di Jakarta International Stadium. Persib akan datang dengan ambisi besar, namun Persija di kandang selalu memiliki motivasi berlipat. Persita versus Persijap Jepara. 15:30 WIB Indomilk Arena. Persita berupaya mengamankan poin di Tangerang. Persijap sebagai tim promosi atau penantang akan mencoba mencuri poin melalui skema serangan balik yang efektif. PSIM Yogyakarta versus Malut United FC. 19:00 WIB Sultan Agung. Pertemuan dua tim yang memiliki sejarah rivalitas di kasta sebelumnya. PSIM akan mengandalkan dukungan supporter di Bantul, sedangkan Malut United dikenal memiliki kedalaman skuad yang mewah. Senin 11 Mei tahun 2026, Bayangkara, Presisi, Lampung. FC versus Madura United. FC 19:00 WIB PKOR. Sumpah Pemuda, laga krusial bagi Bayangkara di markas barunya. Madura United yang konsisten di papan atas akan menguji ketangguhan lini belakang tuan rumah. Bali United FC versus Borneo FC Samarinda. 19:00 WIB Kapten Aiwayan Dipta. Duel papan atas. Bali United sangat kuat di kandang dengan permainan efektif, sementara Borneo FC adalah tim dengan organisasi permainan terbaik musim ini. Hasil laga ini sangat berpengaruh pada perebutan posisi Championship Series.